saya Theodor. Saya Eva. Mari yuk kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu pagi ini ya Tuhan, walaupun masih secara online. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya bisa menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati juga Kakak Sofi yang akan menyampaikan firman-Mu nanti ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, supaya berjalan dengan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Demikian bunyinya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sesungguh, hai bangsa Sion dan yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini, ikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai yang mengejarkan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan biak dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang dan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Demikian pembacaan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Senang deh Kak Sofi bisa menjumpai adik-adik.
dalam impa minggu ini. Adik-adik, Kak Soe mau bilang terima kasih dulu ya sama Michael. Terima kasih Michael yang sudah bantuin Kak Sofi untuk bacain Alkitab kita pada hari ini. Kamu hebat. Untuk yang adik-adik hari ini, ayat Alkitab kita tadi sudah dibaca dari Yesaya 30, ayat 18 sampai 26. Nah, sebelum Kak Soe bercerita, dulu ya adik-adik sama satu peribahasa. Harapan Kak Sofi, adik-adik tahu arti dari peribahasa yang Kak Sofi bacakan ini ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa ya? Kan dibalas dengan kejahatan. Sedih ya. Semua kebaikan dibalas sama kejahatan. Nah, ternyata di Alkitab ada cerita tentang bangsa Yehuda yang Allah kasihi, yang Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan berikan berkat bagi bangsa Yehuda. Tapi ternyata kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu dibalas dengan dengan keburukan, yaitu mereka bukan memberi terima kasih, tapi malah beribadah kepada berhala-berhala dari emas dan perak yang dibawa oleh bangsa lain. Jadi selama ini Tuhan yang memberikan kasih sayang, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang menyertai mereka, berikan kesehatan dan sukacita, kebahagiaan. Ternyata malah pergi kepada berhala-berhala yang lain. Sampai akhirnya bangsa Yehuda diizinkan Tuhan untuk diserang sama bangsa Asyur. Ketika mereka diserang, bangsa Yehuda mulai mengalami masa-masa sulit adik-adik. Mereka mulai sedih, mulai meratapi nasib mereka. Tapi apakah itu membuat mereka sadar? Ternyata kenakalannya masih terus berlanjut. Bukannya meminta tolong kepada Tuhan lewat doa mereka, tapi ternyata mereka minta bantuan kepada bangsa Mesir. Akhirnya kesusahan yang mereka alami terus berlangsung terus-menerus. Lama sekali. Sampai akhirnya Nabi Yesaya mengingatkan mereka bahwa bukan bangsa Mesir yang bisa menolong, tapi hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, kira-kira dengan kenakalan yang sudah dilakukan oleh bangsa Yehuda, apakah mereka akan terus-terusan menderita? Nah, kita baca yuk. Jawabannya ada di ayat yang ke-19. Yesaya 30 ayat 19 adik-adik. Adik-adik pasti masih tetap menyiapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca bersama-sama agar bareng Kak Sofi hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah, sudah jelas ya. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun umatnya sudah melakukan berbagai kesalahan dan berbagai perbuatan-perbuatan buruk, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tapi dalam ayat 19-nya tadi ada yang harus dilakukan loh sama umat Yehuda. Kata Nabi Yesaya, berseru-serulah. Maka ketika Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab. Jadi ada usaha yang dilakukan, yaitu berseru meminta tolong sama Tuhan, taat sama Tuhan. Nanti tadi Kak Sofi ceritain kan terjadi di bangsa Yehuda. Nah, adik-adik juga mengalami kesusahan nggak selama hidup adik-adik? Ya, banyak hal. Nah, adik-adik, ketika adik-adik susah, misalnya ketika
ketika masa pandemi ini adik-adik harus belajar mandiri di rumah, tidak terlalu bisa bertatap muka langsung dengan guru-guru di sekolah, pasti mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, jangan ketika mengalami kesulitan adik-adik hanya bisa mengeluh aja. Aduh, susah nih, aduh gimana ya? Nah, karena keluhan-keluhan adik-adik yang seperti itu tidak akan membawa adik-adik kepada keberhasilan. Yang ada terus aja susah, karena cuma bisa ngeluh, nggak dicoba. Nah, adik-adik, ketika adik-adik belajar, pastikan adik-adik selalu memulainya dengan doa. Minta tolong sama Tuhan, agar ketika adik-adik belajar, adik-adik diberi hikmat, daya ingat yang baik, diberi pengetahuan untuk bisa mencoba menjawab setiap pertanyaan yang ada. Nah, adik-adik juga pasti akan dimampukan dan diberi kesabaran, telaten gitu untuk mencoba dan mencoba. Atau Tuhan akan memampukan adik-adik atau akan menolong adik-adik melalui orang-orang terdekat, misalnya mama, kakak, ayah, atau guru-guru les, atau tetangga, atau teman adik-adik yang lebih paham dibanding adik-adik yang cepat menguasai materi. Nah, adik-adik akan banyak dibantu dengan media yang ada mungkin. Pokoknya banyak hal yang bisa adik-adik mendapatkan pertolongan. Tapi jangan lupa diawali dengan berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sabar. Bukan berarti ketika adik-adik berdoa saat itu juga adik-adik hilang susahnya, hilang kesulitannya. Enggak. Tapi adik-adik harus melalui proses. Adik-adik harus bersabar. Di setiap doa adik-adik harus adik-adik mohonkan. Jangan cuma sebentar-bentar doang. Dan mengikat keinginan adik-adik harus berjuang dan bersabar. Yang namanya berseru sama Tuhan harus terus dilakukan, jangan cuma satu kali terus udah mintanya Tuhan kalau bisa sekarang aku habis belajar ini aku bisa paham sekarang ya Tuhan, amin. Itu namanya maksa. Tuhan maunya adik-adik bisa sungguh-sungguh, adik-adik bisa sabar memohon pertolongan dari Tuhan. Oke. Nah, adik-adik dari cerita ini ada 3 kesimpulan yang bisa Kak Sofi bagikan kepada adik-adik. Kesimpulan yang pertama adalah dalam setiap kesulitan andalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Jadi minta tolongnya hanya sama Tuhan. Yang kedua, bersabar, jangan maunya cepat, pakai perjuangan, bersabar dan berjuanglah. Yang ketiga, yakin dan percayalah Tuhan sudah berjanji kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh maka Ia akan mendengar dan menjawab. Yakin. Oke. Semoga firman Tuhan hari ini jadi bekal adik-adik dalam menjalani kehidupan adik-adik di tengah kesulitan yang adik-adik alami. Baik.
adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh kakak layan kami, kakak Sofi. Biarlah firman yang boleh disampaikan dan kami dengar, itu boleh kami mengerti Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, mama dan papa kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh tetap bersemangat, bersukacita, dan mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit di luar sana, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah, baik yang sakit karena COVID-19 maupun yang sakit penyakit lainnya. Tuhan yang memberkati mereka masing-masing, senantiasa berikan kesehatan kembali, kekuatan yang sempurna kembali Tuhan bagi setiap mereka, agar mereka boleh kembali lagi beraktivitas normal seperti sedia kala dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan tubuh yang sehat serta kuat. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Gracia. Engkau berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta setiap majelis presbiter Tuhan yang ada di gereja kami, beserta juga dengan keenam pelkat yang ada. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, agar mereka boleh melayani Engkau melalui jemaat-jemaat yang ada di GPIB Gracia ini dengan penuh ketulusan, kesetiaan, kesungguhan hati. Dan itu semua boleh dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami para jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setiap menteri yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah di lingkungan kami berada. Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin daerah bahkan bangsa kami dengan penuh bijaksana dan takut akan Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh menjadi berkat, menjadi sukacita, membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami semua yang masih duduk di bangku pendidikan, berikan kami kecerdasan Tuhan, kepintaran, semangat yang tinggi untuk kami boleh belajar dengan baik, dengan giat, dengan tekun, walau hanya dari rumah di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mempersembahkan setiap tugas tanggung jawab kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan senantiasa boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh hidup-kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.